kehidupan kita. Daud mengatakan, satu hari di rumah Tuhan lebih indah daripada 1000 hari di luar sana. Allah yang baik itu menginginkan seumur hidup kita memuji dan memuliakan Dia. Dia yang menebus dan mengenal kita. Dia yang tahu seluruh kehidupan kita. Amin. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Thank you Lord, thank you. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Jadi sama-sama. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Sepanjang umur hidup kami memberikan hidup kami kepada Engkau Tuhan, yang sudah memberikan hidupmu kepada kami terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Oh Bapa, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Terima kasih Tuhan. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Angkat tangan tinggi-tinggi, katakan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Berserah, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kasih setiamu di dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau setia, Engkau Allah yang menyertai dan tiada berkesudahan. Your faithfulness, oh Lord, Your faithfulness, oh Lord. Kesetiaan
to the throne of mercy. Where would I kneel at this cross of grace? How great the love, yes, so strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. Katakan sama-sama. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours, forever yours. You are King of Kings and Lord of Lords. Kita nyanyikan sama-sama. There is a King. There is a King who bore the scars of healing. Ada kesembuhan, amen. There is a Son who came in grace and truth. Thank you, Lord. How great the love that carries us to kindness. So wonderful, your wonder. Sama-sama. Here I bow, so here I bow to lift you high, Jesus, be
kehidupan kita, mengasihi kita selama-lamanya dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang hidup dan kuat di dalam setiap hati kita. Amin, amin. Saya Tiffany Olivia Jadikarta, saya merupakan lulusan tahun 2018 dari SMA Masa Depan Cerah. Saya merasa sangat bersyukur karena dulu waktu masih di sekolah, kami sudah diperkenalkan dengan yang namanya soft skills. Jadi tugas-tugas yang diberikan itu bukan hanya secara materi akademis saja, tapi kami juga dilatih dan dibiasakan dengan presentasi, kemudian communication skills, leadership, serta conflict resolution. Selain itu, saya juga merasa dibina dalam hal mentality. Jadi dulu guru-guru selalu mengingatkan kami untuk memiliki daya juang yang tidak asal-asalan, dan hal ini pun juga dilatih melalui program-program yang diadakan sekolah. Seperti contohnya program Live In, di mana kami diajarkan untuk keluar dari comfort zone kami, kemudian kami beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Selain itu juga ada IEP, di mana kami belajar mengenai value-value yang ada di luar negeri. Kemudian juga acara pensi, di mana kelas 12 menjadi panitia dari awal persiapan acara hingga selesainya. Selain itu, mentality yang juga difokuskan oleh sekolah adalah bagaimana kami hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan pendewasaan rohani juga sangat diperhatikan oleh sekolah, sehingga nantinya pada saat kami keluar dari rumah, kami berada jauh dengan orang tua, kami bisa menghadapi dunia luar. Dan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita mengikuti ibadah online MDC Surabaya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang baru saja mengikuti ibadah online ini, Anda dapat menyapa kami di kolom chat, di live chat, atau di kolom komentar, supaya mungkin kita bisa saling berkenalan. Nah, sebelumnya saya mau membacakan ayat di Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Mari kita memulai ibadah kita awali dengan berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang sudah menyelamatkan kami. Anugerah yang sudah memberikan pengampunan dan kemerdekaan di dalam Kristus. Kami bersyukur hari ini kami bisa beribadah dan menaikkan pujian kami bagi-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di sini, Engkau hadir di rumah kami, Engkau hadir di tempat di mana kami melihat siaran ibadah ini. Saat ini kami mau memulai ibadah ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin, amin. Selamat beribadah. Terpujilah Tuhan, Allah Bapa kita, Dia baik. Kau sungguh baik Tuhan.
Dia berkati kita dengan limpahnya. Dia baik. Terima kasih Tuhan. Dia memilih kita dalam Kristus Yesus. Dia baik. Terima kasih Yesus. Menjadi anaknya sesuai kehendaknya. Dia baik. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Dia baik. Hey, hey. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Allah Bapa kita. Dia baik. Dia berkati kita dengan limpahnya. Dia baik. Dia memilih kita dalam Kristus Yesus. Dia baik. Oh, menjadi anaknya sesuai kehendaknya. Dia baik. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Dia baik. Dia baik. Kau baik. Kau baik. Katakan Bapa, Engkau sangat baik. Kau sungguh baik Tuhan. Kau sangat baik, Dia baik. Bapa, Kau sangat baik. Bapa, Kau sangat baik, Dia baik. Dengan segenap hati ku mau katakan, Bapa, Kau sangat baik, Dia baik. mari setiap kita yang saat ini bersama-sama katakan, Bapa, Kau sangat baik, Dia baik. kami mau angkat hati kami, pujian kami berkata Engkau sangat baik Tuhan. Bapa, Engkau sangat baik, Dia baik. Bapa, Kau sangat baik.
Katakan dia baik. Engkau teramat baik, Engkau teramat baik, tiada berkesudahan kasih-Mu. Engkau baik Tuhan, kasih-Mu sekarang dan selamanya. Engkau tetap baik Tuhan, tiada berubah. Besar kasih karuniamu, Dimuliakan Engkau, ditinggikan Engkau, Raja di atas segala raja, Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami. dia baik. Engkau baik Dia baik. Dia baik. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang telah menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Yang memampukan kami Tuhan untuk mempertahankan iman kami hingga saat ini ya Tuhan. Bapa kami berdoa, biarlah Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, kami hanya berkata Tuhan baik. Karena kami percaya Tuhan bekerja dalam setiap keadaan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan akan selalu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Dan kami berdoa persembahkan setiap pujian, setiap penyembahan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berkata amin. 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 Shalom, Dia Tuhan yang baik, dari dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya, tidak pernah berubah, selalu baik dan tetap baik untuk setiap kita anak-anak yang berharap kepada Dia. Amin. Kita tepuk tangan bersama yang di rumah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi. Apa yang tak pernah
kuduskan sampai selama-lamanya. Amin. Kami percaya Tuhan, di tengah badai, Engkau baik. Di tengah masalah kami hadapi Tuhan, Engkau baik. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dalam setiap hembusan nafas kami Tuhan, Engkau ada di sana bersama-sama dengan kami. Berjalan bersama-sama dengan kami. Dan tidak akan pernah melepaskan kami. Terima kasih Tuhan. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah Tuhan, takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Yes Tuhan, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang sebab Engkau Allah yang tahu yang sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan
percaya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang memegang hidup kami. Kami tahu Tuhan, hidup kami sepenuhnya ada di dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, kami aman bersama dengan Tuhan. Kami kuat bersama dengan Tuhan. Kami sanggup menghadapi segala perkara bersama dengan Tuhan. Asal ada Tuhan, itu cukup bagi kami. You are more than enough for me, Lord. Kami percaya Tuhan akan setiap janji-Mu. Engkau berjanji tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau berjanji menyertai hidup kami. Engkau berjanji menolong kami. Engkau berjanji memberikan kekuatan pada setiap kami, Tuhan. Kami klaim janji-Mu. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah ingkar terhadap setiap janji-janji-Mu. Kami percaya bahwa janji-Mu itu ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan berbicara kepada setiap kami lewat hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, bahwa firman-Mu itu menguatkan kehidupan kami, meneguhkan iman kami, memimpin setiap langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini Tuhan pujian kami, ini penyembahan kami kepadamu. Biar Engkau disenangkan, Engkau dimuliakan lewat pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami laskan doa kami. Semua yang percaya bersama-sama katakan, amin. Mari kita mulai dengan berdoa. Tuhan, berdoa biarlah pagi hari ini Engkau berbicara kepada kami dengan cara-Mu yang spesial. Biarlah firman yang disampaikan ini tersampaikan dengan sederhana, urapi hamba-Mu yang terbatas, urapi setiap orang yang mendengar. Biarlah kami semua Tuhan mendapatkan sesuatu dari firman Tuhan ini. Kami mau mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pagi hari ini saya mau bercerita sebuah cerita yang saya baca ketika masih di SD. Cerita tentang lomba lari, seekor kura-kura dan seekor kelinci. Mungkin setiap saudara juga sudah tahu cerita ini. Kelinci mengolok-olok kura-kura yang lamban, kura-kura tidak mau diolok-olok, akhirnya mereka menentukan untuk mempunyai sebuah pertandingan bersama-sama untuk mencapai jarak tertentu. Persiapan dilakukan, kelinci merasa tidak mungkin kalah dengan kura-kura yang begitu lambat. Jadi pada hari hanya mereka bersiap-siap, banyak teman-teman yang lain, tupai dan binatang-binatang lain yang ikut menyaksikan. Kelinci begitu dihitung 1, 2, 3, jos, yang kelinci langsung berlari sangat kencang, sedangkan kura-kura memulainya dengan langkah yang terbata-bata. Dalam berlarinya kelinci akhirnya menemukan teman-temannya sedang bermain bola di samping daripada jalanan tersebut. Dan kelinci merasa dia sudah unggul begitu jauh, dia berhenti ikut main bola sama teman-temannya. Lama-lama akhirnya kura-kura mencapai tempat itu juga dan ketika lewat, kelinci baru sadar dia sedang dalam pertandingan. Jadi dia tiba-tiba pamit sama teman-temannya, lari lagi meninggalkan kura-kura jauh di belakang. Tidak lama dia lihat ada sebuah kafe yang baru buka, saudara. Dan dia lihat banyak teman-temannya di sana. Akhirnya dia mampir di kafe itu. Wah, kafe itu jualan jus wortel kesukaannya, kue wortel, carrot cake. Wah, dia suka. Akhirnya dia menimbrung di sana, mulai rame-rame makan minum sama teman-temannya. Lupa kalau dia dalam pertandingan. Sampai akhirnya kura-kura menyusul di tempat itu. Dia baru sadar, aku dalam pertandingan. Dia pamit lagi, dia lari lagi sekencang-kencangnya meninggalkan kura-kura. Di tengah perjalanan dia lihat pemandangan yang indah. Dan dia bilang, tidak ada salahnya aku santai-santai, selfie-selfie sebentar. Kemudian dia cari tempat yang enak, dia duduk, menikmati pemandangan, merasakan angin sepoi-sepoi, dan jatuh tertidur. Ketika dia bangun, hari sudah gelap, baru dia sadar, aku ini kok
kelupaan lagi aku dalam pertandingan. Dia lari sekencang-kencangnya, tapi setiap saudara sudah tahu hasilnya. Saudara juga sudah baca ceritanya. Ternyata kura-kura sudah melewati garis finish. Kelinci merasa sedih dan akhirnya dia pulang, dia memikirkan apa yang dia sudah lakukan, kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Tapi mungkin dari setiap kita pikir, mana ada sih ya kelinci bodoh seperti itu. Nggak mungkin ada kelinci sebodoh itu. Tapi hari ini kita coba lihat, jangan-jangan kita yang merasa lebih pinter ini tidak sepinter kelinci tersebut. Bahkan mungkin kita melakukan tindakan-tindakan yang jauh lebih bodoh daripada kelinci tersebut. Mari ayo kita buka sama-sama. Hari ini kita akan berbicara tentang finishing well. Menyelesaikan sampai garis akhir. Perjalanan kehidupan ini bukan lari seperti kelinci dan kura-kura menempuh sekian kilometer. Bukan juga untuk menempuh seminggu, sebulan, atau setahun. Bahkan mungkin juga lebih daripada 10 tahun ini ngomong soal seluruh kehidupan kita. Di dalam perjalanan ini banyak godaan, banyak hal-hal yang bisa menarik perhatian kita dan kita lupa kita ini dalam pertandingan. Bilangnya ya, kalau orang itu mau membangun sebuah habit atau kebiasaan butuh waktu 3 minggu. Kalau saudara lakukan setiap hari selama 3 minggu, maka habit itu mulai terbentuk dan menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita. Saya hitung-hitung pandemi ini sudah 9 bulan. Selama 9 bulan ini pastilah kita sudah membangun kebiasaan-kebiasaan yang baru. Yang dulu kita lakukan, kita udah nggak lakukan lagi. Kita mulai melakukan hal-hal yang baru. Pertanyaan saya, apakah habit atau kebiasaan yang baru ini akan membawa kita lebih jauh di dalam Tuhan atau membuat kita ini seperti kelinci tadi tidak menyelesaikan pertandingan kita dengan baik. Sebuah perubahan itu bisa memaksa kita untuk berubah. Kalau keadaan tertentu itu terjadi dalam hidup ini beradaptasi. Kita bisa merubah cara menggunakan uang kita, bisa merubah cara pikir kita dalam mengambil sebuah keputusan, bisa merubah kita dalam menggunakan waktu-waktu kita yang berharga. Kenapa? Karena kita berusaha untuk beradaptasi. Adaptasi yang salah bisa menghancurkan kehidupan kita. Adaptasi yang benar membawa kita menjadi lebih berhasil, lebih dekat, lebih menyenangkan hati Tuhan. Saya harapkan selama pandemi 9 bulan ini, hidup kita tidak terdistraksi ke kiri atau ke kanan, tapi kita menyadari kita masih di dalam sebuah pertandingan. Mungkin kejadiannya baik, mungkin kejadiannya buruk, tapi saya percaya kalau kita tidak hati-hati, kita bisa berhenti dan tidak melanjutkan perlombaan kita. Di 2 Timotius 4 ayat 7 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Pernyataan Paulus yang dituliskan di kitab Timotius ini menunjukkan Paulus menyadari bahwa hidupnya itu sebuah pertandingan. Dan dia katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Saya berharap dalam kehidupan saya juga bisa mengatakan di akhir hidup saya, aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Saya harapkan setiap kita juga punya impian yang sama, kita akan menyelesaikan kehidupan ini dengan baik. Ada sebuah cerita tentang seorang pelari maraton. Saya tahu beberapa kali Pak Andreas menceritakan tentang hal ini. John Stephen Akhwari dari Tanzania, ketika dia itu berlari di dalam maraton di kilometer 19 dia terjatuh. Karena dia terjatuh, dia cedera. Tapi dia tidak mau berhenti. Dia terus berjalan, tertatih-tatih dia berjalan. Orang-orang melewati dia semua. Dan bukan hanya melewati, orang-orang sudah finish duluan. Ketika orang-orang sudah finish, semua orang sudah pembagian medali sudah selesai, John Stephen Akhwari masih tetap berjalan. Kamera mulai menyorot dia, orang-orang mulai memperhatikan dia. Ada pelari yang tidak berhenti. Ketika hari sudah mulai malam, sudah mulai gelap, John Stephen Akhwari ini dengan tertatih-tatih masuk ke stadion.
mendapatkan aplaus dari siapapun yang masih sisa hari itu yang menantikan kedatangannya. Sampai hari ini John Stephen Akhwari lebih dikenal daripada yang mendapatkan medali emas. Dia bukan yang tercepat, dia bukan yang terhebat, tapi dia menyelesaikan pertandingannya. Ketika dia diwawancara, kenapa kok dia mau bertanding terus, padahal toh sudah pasti nggak dapat apa-apa. Dia katakan, negaraku mengirim aku, bukan cuma untuk memulai pertandingan, tetapi untuk menyelesaikan pertandingan itu. Saya percaya setiap kita ini ada di dalam pertandingan yang Paulus katakan. Pertandingan yang Tuhan sudah siapkan, pertandingan yang baik itu. Saya percaya malaikat memberikan sorak-sorak, memberikan encouragement, terus mendorong kita untuk kita bisa menyelesaikan pertandingan kita. Tidak berhenti, hanya keadaan berubah terus kita berhenti. Enggak, Tuhan mau kita tetap lanjut. Kita enggak ada yang tahu pandemi ini masih berapa lama. Berapa lama lagi masalah yang akan kita hadapi. Tapi jangan sampai kita terdistraksi. Akhirnya kita berhenti dan tidak melanjutkan pertandingan iman kita. Coba kita lihat, berapa banyak sih orang-orang yang menyelesaikan pertandingannya. Saya mencoba untuk meng-Google. Saya lihat kalau atlet itu ikut pertandingan, 90% lebih menyelesaikan pertandingannya. Seperti tadi John Stephen Akhwari, meskipun dia cedera, dia tetap berusaha menyelesaikan pertandingannya. Saya pernah baca tentang Shun Fujimoto, gimnas dari Jepang, yang ketika dia di final Olimpiade berhadapan dengan Rusia, ketika itu Rusia selalu menang. Di dalam awal-awal daripada finalnya, dia melompat dan tempurung lututnya itu pecah. Dan dia kesakitan sekali. Ketika teman-temannya bilang, sudah berhenti aja, nggak usah dilanjutkan pertandingannya. Dia bilang tidak, meskipun kakiku cedera, aku akan tetap melanjutkan pertandingan. Aku tidak mau Jepang kalah, hanya gara-gara aku tidak bertanding. Dengan lutut yang cedera, dengan dibalut seadanya, dengan kesakitan yang luar biasa, Shun Fujimoto melakukan salto terakhirnya dan akhirnya Jepang mendapatkan medali emas. Atlet-atlet itu orang-orang yang luar biasa, fokus di dalam pertandingannya untuk menyelesaikan pertandingan yang dia sudah mulai. 90% lebih semua atlet itu menyelesaikan. Kemudian saya Google lagi, berapa banyak sih orang yang mendaftar di universitas dan menyelesaikan pertandingannya. Dan menyelesaikan kuliahnya, mendapatkan gelar dari universitas. Setelah saya Google, kurang lebih cuma sekitar 54-55%. Ternyata banyak orang masuk dalam kuliah, tapi tidak menyelesaikan kuliahnya. Saya Google lagi berapa banyak pemimpin di dalam Alkitab yang menyelesaikan hidupnya dengan baik. Alkitab ini buku yang paling jujur, saudara. Buku yang lain gak berani nulis, tapi Alkitab tulis dengan apa adanya. Ternyata cuma 30% daripada para pemimpin itu menyelesaikan pertandingannya dan berakhir dengan lebih baik di akhir hidupnya. Kita dengar banyak cerita-cerita orang-orang hebat yang akhirnya tidak selesai. Raja Asa memulai dengan luar biasa, hatinya berpaut kepada Tuhan. Dia mengadakan reformasi seluruh negaranya. Pada akhir hidupnya, ketika dia sudah mulai jaya, ketika dia sudah mulai hebat, ketika tentaranya sudah bertambah, ketika hartanya sudah bertambah-tambah, hatinya mulai berpindah. Tidak lagi berpaut kepada Tuhan, tapi mulai berpaut kepada kesuksesannya, dan dia tidak selesai dengan baik. Salomo yang begitu berhikmat, ketika dia memulai, dia minta sama Tuhan, tidak usah kekayaan, tidak usah yang lain-lain, aku minta hikmat, supaya bisa melayani umat Tuhan dengan baik. Ketika dia sudah mulai hebat, dia sudah mulai besar, dia mulai mengumpulkan gundi, kemudian dia mulai ikut menyembah dewa-dewa yang disembah oleh gundi-gundinya. Dan akhirnya hidupnya tidak berhasil dengan baik. Cuma 30% yang menyelesaikan dengan baik. Bagaimana dengan orang-orang Kristen, saya dan setiap Bapak Ibu, Saudara yang mendengarkan pagi hari ini? Apakah kita ini hari-hari ini bisa katakan, aku masih di dalam pertandingan. Aku tidak terdistraksi sama sekali. Hatiku masih menyala-nyala untuk Tuhan. Aku mau selesaikan pertandingan ini dengan baik. Paulus selalu menggunakan
bahasa tentang pertandingan. Mungkin karena dia tinggal di Roma pada waktu itu, dia melihat banyak atlet-atlet yang mempersiapkan diri dengan baik. Banyak ayat-ayat yang mengutip apa yang mereka lakukan. Dan mereka akhirnya Paulus terinspirasi dan menuliskan untuk kita, supaya hidup ini bisa fokus dan tidak terdistraksi. Baik oleh hal-hal yang baik maupun hal-hal yang buruk. Supaya apa? Supaya pandangan kita tetap ke depan kepada panggilan yang Tuhan sudah taruhkan di dalam kehidupan kita. Ayo kita sama-sama menyelesaikan pertandingan ini dengan baik. Kenapa orang tidak sampai akhir? Ayo, kenapa kira-kira orang itu berhenti dan tidak melanjutkan pertandingan? Yang pertama adalah penderitaan, suffering. Penderitaan dan suffering itu kalau terus datang dalam kehidupan seseorang, akhirnya dia menyerah. Terlalu berat, sudah nggak usah Tuhan-Tuhanan. Saya dengar banyak hari-hari ini dalam pandemi, orang yang kehilangan pekerjaan yang dia bangun, kehilangan semua yang dia dulu anggap penting, semuanya hancur selama pandemi, terus bilang begini, aku sudah ikut Tuhan sungguh-sungguh. Kenapa ini terjadi bagi aku? Tuhan tidak sayang aku, Tuhan tidak perhatikan aku. Wis, gak usah Tuhan-Tuhanan. Ada orang yang mungkin difitnah, mungkin diolok-olok, dibully dan lain sebagainya. Bahkan sebelum pandemi ini banyak masalah, orang menjadi kecewa dan lain sebagainya. Dan akhirnya bilang, udah wis, gak usah Tuhan-Tuhanan. Kenapa? Karena tekanan penderitaan yang berulang-ulang. Sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Akhirnya kita merasa, wis capek ya, nggak usah Tuhan-Tuhanan dan kita nggak selesai. Yang kedua, kenapa nggak selesai? Karena blessing, karena berkat. Karena berkat yang terlalu banyak orang nggak bisa menyelesaikan pertandingannya. Tadi saya cerita tentang Raja Asa, seseorang yang dari bawah Tuhan angkat perlahan-lahan tambah besar. Ketika dia sudah mulai besar, dia lupa. Bahkan ketika Tuhan menegur dia, orang yang menegur dia penjarakan nabinya, saudara. Dia tidak mau dengarkan kata Tuhan. Ketika kakinya sakit, sudah hampir mati, dia pun tidak mau bertobat. Tidak mau cari Tuhan. Kenapa? Ketika berkat itu bertambah-tambah, hati ini bisa beralih, saudara. Tidak hanya mencari Tuhan, tapi mulai mencari berkat. Karena merasa bahwa berkat itu lebih manis. Firman Tuhan katakan, di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Hari-hari ini ada orang sedang kesusahan. Merasa kesusahan ini membawa dia jauh dari Tuhan. Tapi ada hari-hari ini orang yang merasa berkelimpahan. Bahkan di dalam kelimpahannya juga sudah mulai jauh dari Tuhan. Hati-hati, distraksi ini bisa datang. Tadi saya cerita, kelinci tadi lihat kafe berhenti, lihat temannya main-main olahraga berhenti, lihat pemandangan berhenti. Sebenarnya ini yang terjadi hari-hari ini. Distraksi itu semakin banyak. Mungkin kita nggak tertarik dengan yang sepak bola, tapi mungkin kita tertarik hal yang lain. Mungkin kita nggak tertarik dengan pemandangan, mungkin kita tertarik yang lain. Tapi distraksi itu selalu berusaha membawa kita jauh dari Tuhan. Membawa kita berhenti dari pertandingan yang Tuhan sudah siapkan. Yang berbahaya seringkali bukan sesuatu yang buruk justru. Yang menurut saya yang berbahaya itu sesuatu yang kelihatannya baik. Tapi membawa kita jauh dari sesuatu yang penting. Yang baik belum tentu penting, saudara. Saya selama pandemi ini, saya bersyukur dulu jarang olahraga, bisa punya waktu olahraga, tambah langsing saya, saudara. Turun 8 kilo. Saya senang, bajunya jadi longgar semua, celananya yang dulu sempit jadi longgar. Tapi kemudian saya mulai berhati-hati, jangan sampai kegiatan yang baru itu menggantikan kerinduan saya untuk mencari Tuhan. Sesuatu yang baik, kalau kita tidak hati-hati, membawa kita justru lebih jauh dari Tuhan. Pelayanan baik, pelayanan bagus sekali, saudara, penting sekali.
Tapi kita lihat banyak orang yang pelayanannya naik, dia kemudian menjadi tenar. Belum tentu hubungannya dengan Tuhan juga jadi lebih dekat. Jangan-jangan karena ketenarannya, dia mulai hidup memperhatikan ketenarannya. Citra hidupnya dibangun, dipoles, tapi jauh dari Tuhan. Yang ketiga, kenapa orang berhenti? Karena sudah tidak mau bangkit lagi. Sudah berhenti aja, quit. Berhenti. Sudah wis enggak usah yang lain-lain, sudah enggak usah Tuhan, enggak usah segala macam. Hidupku ya hidupku sendiri. Saudara, kalau itu terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu, pagi hari ini saya mau katakan, ayo kita bangkit sama-sama. Ayo kita mulai lagi pertandingan kita. Tuhan itu menunggu kita. Tuhan tidak pernah menolak kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh tergeletak. Kitab Amsal katakan orang benar itu jatuh 7 kali, saudara. Tapi bangkit lagi. Kenapa? Karena Tuhan itu memberikan anugerah. Ayo kita sama-sama bangkit lagi. Apapun keadaan kita, mungkin hari-hari ini banyak masalahnya. Mungkin hari-hari ini banyak berkatnya sehingga hati kita menjadi tawar, menjadi dingin terhadap Tuhan. Atau kita sudah mengatakan, aku sudah tidak mau terus lagi, Ko Cipto. Saya mau katakan, ayo kita sama-sama. Tuhan menyayangi setiap kita. Jangan kita menyerah, jangan kita berhenti. Pertandingannya belum usai. Mungkin sudah ada yang lebih depan dari kita, enggak apa-apa. Tapi kita akan menyelesaikan pertandingan kita. Dari 1 Korintus 9 ayat yang ke-24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelandang pertandingan semua peserta turut berlari, tapi bahwa hanya satu orang saja yang dapat mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperoleh hadiah tersebut. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak akan berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara, mari kita ingat kita dalam pertandingan. Ayo kita fokus kembali. Setiap kita, Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Jangan biarkan rencana itu hancur karena kita terdistraksi. Mungkin karena banyaknya masalah, atau mungkin terlalu banyaknya berkat, atau kita sudah terlalu lama mengalami masalah dan memutuskan untuk berhenti. Ayo kita jalan lagi, ayo kita bangkit lagi. Dari Kisah 20 ayat 24 dikatakan oleh Rasul Paulus, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Yang saya mau tekankan adalah mencapai garis akhir. Kita semua ikut pertandingan. Tapi berapa dari kita akan mencapai garis akhir? Seperti Paulus katakan, mari kita memperhatikan kehidupan kita untuk mencapai garis akhir. Bagaimana kita bisa mencapai garis akhir? Paulus katakan, dia tidak menghiraukan hidupnya lagi. Bukan berarti dia mau mati. Kenapa? Karena di dalam ayat 3 dikatakan ketika dia itu mau pulang, dia tahu orang-orang Romawi itu mau membunuh dia kemudian mencari jalan lain. Dia tidak mau mati konyol. Pertanyaannya bukan hanya sekedar mati untuk Kristus. Ada orang merasa kalau misalnya terjadi sesuatu, aku tidak mau menyangkal Tuhan. Mati juga enggak apa-apa. Wah, luar biasa. Itu namanya mati untuk Kristus, mati martir. Tapi saya mau katakan yang dikatakan Paulus bukan cuma itu saja, tapi dia berkata-kata tentang apa? Adalah hidup untuk Kristus. Mati untuk Kristus hanya sekejap. Kena tembak mati, ya mati untuk Kristus. Tapi kita hidup juga untuk Kristus. Menyelesaikan pertandingan ini bukan satu hari. Hari-hari ini apakah kita mau menyalipkan kedagingan kita supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai dunia itu masuk di dalam kehidupan kita dan kita akhirnya tidak bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik. Di salah satu ayat dituliskan, karena Demas mencintai dunia ini, akhirnya dia meninggalkan pelayanan. Saudara,
Berapa banyak orang-orang itu Tuhan kasih pelayanan, Tuhan kasih kesempatan untuk mengenal lebih banyak. Tapi dunia ini begitu manisnya, jebakan dunia ini, kita akhirnya lebih tertarik kepada dunia daripada mengikut Tuhan. Tadi kan saya tanya, setiap kita bilang, kok ada ya kelinci sampai kalah sama kura-kura, bodoh bener pasti. Jangan-jangan kita juga mengambil keputusan-keputusan yang salah seperti kelinci tadi. Dan akhirnya kita meninggalkan yang penting untuk hal-hal yang kelihatannya baik. Waktu rekreasi baik-baik untuk keluarga. Menurut saya keluarga yang sehat perlu waktu rekreasi bersama. Olahraga baik enggak untuk kesehatan? Sangat penting. Banyak orang enggak menjaga kesehatannya, sakit-sakit itu pun juga tidak baik. Tapi ketika olahraga membuat kita jauh dari Tuhan, olahraga itu mengambil yang terbaik dari kehidupan kita. Hati-hati, yang kelihatan baik seringkali membawa kita bisa jauh dari Tuhan. Saya enggak bilang selalu, tetapi hati-hati, jangan sampai kita terdistraksi. Yang kedua, bagaimana kita bisa menyelesaikan pertandingan bukan dengan kekuatan kita. Menyelesaikan pertandingan hanya karena kasih karunia Tuhan. Maka dari itu di Kisah 20 ayat 32, Paulus katakan, aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya. Karena dia tahu untuk menyelesaikan sebuah pertandingan yang baik, enggak bisa cuma dengan kekuatan kita. Kita butuh Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita butuh Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak ada orang yang terlalu hebat, saudara. Pembicara pun tidak hebat, saudara. Ketika orang merasa sudah hebat, itu waktunya dia akan jatuh. Ada orang merasa aku sudah punya cukup uang, kalaupun Tuhan tidak kasih berkat lagi, aku bisa hidup untuk selama-lamanya. Berapa keturunan juga bisa. Hati-hati saudara. Apa yang Tuhan kasih dalam sehari, bisa hilang dalam sehari. Ayub dari orang yang begitu kaya, bisa nggak punya apa-apa saudara. Tapi kalau Tuhan mau berkati yang tidak punya apa-apa, bisa jadi luar biasa. Kita harus menyadari hal tersebut. Tidak ada orang yang terlalu hebat. Ada orang pelayanannya sudah berkembang, merasa sudah hebat. Saudara, kita semua butuh Tuhan. Kalaupun kita baru kenal Tuhan, hari ini juga kita butuh Tuhan. Kalaupun kita sudah kenal 30 tahun dengan Tuhan, kita masih bahkan mungkin perlu lebih banyak Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap kita hanya bisa bertahan kalau Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Apakah kita merasa kita butuh Tuhan hari-hari ini? Apakah kita menyediakan waktu untuk mencari Dia? Jangan-jangan kita sudah merasa bahwa kita ini sudah bisa. Kita nggak perlu Tuhan lagi. Filipi 1 ayat 6 memberikan kelegaan bagi saya ketika saya baca. Ayat ini memberikan satu encouragement, satu dorongan bahwa kita bisa selesai. Kenapa? Karena Tuhan mau kita selesai. Filipi 1 ayat 6 mengatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Dia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Saudara, enggak ada yang lebih senang supaya kita menyelesaikan pertandingan daripada Tuhan sendiri. Dia melihat anak-anaknya di dalam pergumulan setiap hari. Tuhan mau kita bergandengan tangan menyelesaikan pertandingan kita. Let us finish well. Mari kita bersama-sama menyelesaikan pertandingan ini. Enggak bisa sendiri-sendiri. Kita membutuhkan satu dengan yang lain. Ayo kita bergandengan tangan. Sama-sama saling mengingatkan. Saya perlu diingatkan. Saudara perlu diingatkan. Setiap kita perlu diingatkan. Kenapa? Karena manusia itu gampang terdistraksi. Ketika kita di jalanan lihat sesuatu yang indah atau sesuatu yang ramai, apapun, kita langsung noleh. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa terdistraksi. Mari kita ingat kembali apa panggilan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita selesaikan pertandingan kita. Saya mau tutup dengan cerita ini. Saya baca cerita ini, seorang pelari dari Guinea-Bissau, namanya Braima Sunkardabu. Braima Sunkardabu ini lari, pada waktu dia lagi lari, dia lihat temannya yang dia kenal namanya Jonathan Busby dari Aruba. Aruba dan Guinea-Bissau dari Afrika di bagian barat, negara-negara kecil. Dan ketika dia lihat
orang yang dia kenal itu mau jatuh karena nggak tahu karena cedera atau karena lemes atau apapun, dia tiba-tiba menghentikan larinya dan dia mulai memegangi temannya ini dan mulai bersama-sama memapah temannya ini untuk menyelesaikan pertandingan. Jelas karena dia memapah temannya, dia kehilangan kesempatan untuk menang, tidak bisa memecahkan rekornya sendiri, dia kehilangan medali. Tapi sampai saat ini namanya dikenang. Bahkan mungkin dia lebih dikenal daripada orang yang menang pertandingan itu. Dia dapat penghargaan sebagai atlet yang membantu temannya dan dia berhasil. Dilihatkan ketika dia berlari bersama-sama, semua orang memperhatikan mereka melewati finish line. Saudara, pertandingan ini mungkin nggak bisa kita selesaikan sendiri. Kita harus selesaikan bersama-sama. Tuhan memberikan anugerah bagi kita dengan orang-orang di sekitar kita yang Tuhan tempatkan. Mari kita melihat orang-orang yang Tuhan sudah tempatkan di sekeliling kita. Saya bersyukur di dalam kehidupan kekristenan kita, Tuhan tempatkan orang-orang yang membantu saya, mendorong saya, menegur saya, mengingatkan saya, mendoakan saya. Saya percaya hari ini saya bisa ada di tempat ini berbagi dengan saudara karena orang-orang yang Tuhan sudah tempatkan. Bagaimana dengan Bapak Ibu, saudara yang mendengarkan? Siapa orang-orang yang sudah Tuhan tempatkan di sekelilingmu? Jangan tinggalkan mereka. Saya sangat bersyukur selama pandemi ini kontak di tempat saya tetap berjalan dengan baik. Saling menguatkan, saling mengingatkan. Tidak bisa ketemu, tapi kita bisa lewat Zoom. Bagaimana dengan saudara? Kalau saudara sudah bergabung dengan kontak, apakah kontaknya masih hidup? Kalau saudara belum bergabung dengan kontak, cari kontak yang masih buka, berjoin di dalamnya, biar saling dikuatkan. Saya percaya kita butuh anugerah Tuhan untuk menyelesaikan pertandingan. Saya ajak setiap Bapak Ibu, ayo bangkit. Apapun yang menjadi pergumulan kita, mungkin hati kita sudah menjadi tawar, kita sudah mau berhenti, kita sudah capek. Saya mau beritahu ada anugerah Tuhan hari ini. Ada anugerah Tuhan hari ini. Tuhan mau engkau bangkit kembali melanjutkan pertandingan iman ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, aku mau berdoa, kami menyadari kami butuh Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Mungkin ada di antara kami yang sudah begitu berat keadaannya sehingga mengatakan, aku mau berhenti, hamba-Mu saat ini berdoa, biar Tuhan memberikan kekuatan. Biar ada anugerah Tuhan yang baru, yang membangkitkan setiap kami. Mungkin ada yang sudah merasa nyaman dengan keadaan hari-hari ini. Semua hobinya bisa terpenuhi, semua keinginannya bisa terpenuhi, berkat berlimpah-limpah. Tapi kalau engkau mendengarkan dan engkau merasa hatimu mulai jauh dari Tuhan, biarlah hari ini anugerah Tuhan juga membawa engkau kembali dekat dengan Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap yang mendengar ya Tuhan, biarlah engkau sendiri yang memberikan anugerah untuk kami boleh bangkit kembali, supaya kasih kami menyala-nyala kembali, supaya kami kembali lagi mengambil posisi di dalam pertandingan, dan kami bisa mengatakan, aku sudah menyelesaikan pertandingan yang baik. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan dan biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman. Karena barang siapa memperhatikan firman, ia akan mendapatkan kebaikan. Saat ini mari kita mengambil waktu untuk mempersiapkan korban persembahan kita. Kita percaya bahwa setiap persembahan yang kita berikan akan memberkati jiwa-jiwa dan berita tentang kasih karunia akan makin tersebar. Mari kita berdoa saat ini. Bapak Surgawi, kami berdoa saat ini, Engkau memberkati setiap jemaat yang memberikan persembahan. Berkati setiap mereka yang memberi di dalam keterbatasan mereka. Limpahi dengan kebaikan-Mu ya Tuhan. Berkati juga Tuhan setiap jemaat yang saat ini belum bisa memberi.
Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kemampuan, Tuhan memberikan iman untuk mereka melewati setiap kesulitan yang ada saat ini. Kami berdoa saat ini, berkati setiap persembahan yang diberikan di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara silakan memberikan persembahan. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah Tuhan, takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, Yes Tuhan. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang sebab Engkau. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita saat ini, mari kita yakini satu hal, Tuhan belum berhenti bekerja atas kehidupan kita. Saya percaya Tuhan masih bekerja sampai hari ini, amin. Mari, minggu depan, Bapak Ibu Saudara, kita akan memasuki Minggu Perjamuan Kudus. Mari kita siapkan hati kita, roti dan anggur perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan roti anggur perjamuan kudus, saudara bisa menghubungi kantor gereja yang ada. Oke, kita akan menyanyikan satu lagu sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu diselamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di
Kami bersyukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Kami percaya pada saat kami menyerahkan kehidupan kami, tidak ada satupun kami yang luput dari tangan kasih karunia-Mu. Berdoa juga untuk setiap mereka yang melihat, yang mendengarkan, yang mengikuti ibadah online pada saat ini. Kalau mereka belum Tuhan, ada yang belum meyakini keselamatan mereka, biarlah Roh Kudus yang mencerahkan, biarlah Roh Kudus yang mengingatkan, biarlah Roh Kudus yang menginspirasi bahwa keselamatan ada di dalam Kristus Yesus. Bukan karena perbuatan kami, tetapi karena kasih karunia Allah, karena pemberian Allah. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kasih Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, dan tuntunan Roh Kudus senantiasa menyertai setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan sampai ketemu minggu depan. Pada pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, membawa seluruh kehidupan kita. Daud mengatakan, satu hari di rumah Tuhan lebih indah daripada 1000 hari di luar sana. Allah yang baik itu menginginkan seumur hidup kita memuji dan memuliakan Dia. Dia yang menebus dan mengenal kita. Dia yang tahu seluruh kehidupan kita. Amin. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Thank you Lord, thank you. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Nyanyi sama-sama. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Sepanjang umur hidup kami memberikan hidup kami kepada Engkau Tuhan, yang sudah memberikan hidup-Mu kepada kami terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Oh Bapa, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli
would I run but to the throne of mercy? Where would I kneel at this cross of grace? How great the love, yes, so strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. Katakan sama-sama. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours, forever yours. You are King of Kings and Lord of Lords. Kita nyanyikan sama-sama. There is a King. There is a King who bore the scars of healing. Ada kesembuhan, amen. There is a Son who came in grace and truth. Thank you, Lord. How great the love that carries us to kindness. So wonderful, your wonder. Sama-sama. Here I bow. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever. Here I bow, so here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Kami percaya Engkau ada di sini sekarang ini ya Tuhan. Haleluya. God here and now be lifted high. Right here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life. I am yours forever. Ada yang di rumah, ada yang di mana saja. Right here, right now. God here and now be lifted high. Right here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life. I am yours, forever yours. Nama saya Tiffany Olivia Jadikarta, saya merupakan lulusan tahun 2018 dari SMA Masa Depan Cerah. Saya merasa sangat bersyukur karena dulu waktu masih di sekolah, kami sudah diperkenalkan dengan yang namanya soft skills. Jadi tugas-tugas yang diberikan itu bukan hanya secara materi akademis saja, tapi kami juga dilatih dan dibiasakan dengan presentasi, kemudian communication skills, leadership, serta conflict resolution. Selain itu, saya juga merasa dibina dalam hal mentality. Jadi dulu guru-guru selalu mengingatkan kami untuk memiliki daya juang yang tidak asal-asalan, dan hal ini pun juga dilatih melalui program-program yang diadakan sekolah, seperti contohnya program Live In, di mana kami diajarkan untuk keluar dari comfort zone kami, kemudian kami beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Selain itu juga ada IEP, di mana kami belajar mengenai value-value yang ada di luar negeri. Kemudian juga acara pensi, di mana kelas 12 menjadi panitia dari awal persiapan acara hingga selesainya. Selain itu, mentality yang juga difokuskan oleh sekolah adalah bagaimana kami hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan pendewasaan rohani juga sangat diperhatikan oleh sekolah, sehingga nantinya pada saat kami keluar dari rumah, kami berada jauh dengan orang tua, kami bisa menghadapi dunia luar. Dan Yesus memberkati.